Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan harus lebih giat lagi dalam belajar ya, agar kalian cerdas. Ingat, jangan terlalu banyak main game, jangan nonton YouTube, apalagi nonton TikTok yang tidak-tidak atau yang tidak ada bermanfaatnya. Perbanyaklah belajar agar kalian cerdas dan ibadah agar kalian menjadi anak yang soleh soleha. Apabila ada tugas dari guru, mohon untuk dikerjakan dengan semangat, ya, dengan semangat. Baik, pelajaran kita pada hari ini yaitu pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pendidikan agama Islam, coba dibuka bukunya. Di sana di bagian halaman 35, pembelajaran 4 dengan materi bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Ya, bersih itu sehat. Akan Bapak jelaskan, kalian perhatikan agar kalian paham. Di halaman 35 ya. Mohon diperhatikan dengan benar. Mengenal arti bersih dan sehat. Di halaman 36 buka ya. Bersih berarti bebas dari kotoran. Kalau badan terhindar dari kotoran, maka tidak akan mudah terkena penyakit. Maka dari itu harus rajin-rajin membersihkan tubuh. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah sesuatu yang membuat kita terhalang dari beribadah. Contohnya apa ya? Liur anjing, darah, air kencing, tinja, itu semua najis. Apabila terkena kita harus bersihkan. Air campur tanah 1 kali dan air bersih 6 kali. Kalau terkena najis hewan, najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Nah, kira-kira ini kotor atau kena najis? Mari kita baca. Jika lantai kotor karena tanah, maka bisa jadi masih suci, karena kotorannya disebabkan bukan hal yang najis. Tetapi jika lantai kotor karena air kencing, maka lantainya najis dan tidak bisa digunakan untuk tempat beribadah. Maka dari itu, kalau beribadah tempatnya harus suci, terhindar dari najis. Bagaimana cara membersihkan najis? Tergantung najisnya ya. Jika itu najis darah, cukup dicuci aja. Tapi kalau kotoran hewan, cara mencucikannya, air campur tanah 1 kali, air bersih 6 kali kalau terkena kotoran hewan. Nah, ini mengguyur air pada benda yang terkena najis, bukan mencelupkan pada benda air. Nah, ini contohnya kena kotoran darah, dicuci aja bisa. Hadas, apa itu hadas? Di halaman 36, keadaan diri yang tidak suci hingga tidak dapat melakukan ibadah. 1. Hadas kecil dan hadas besar. 1 dulu ya, hadas kecil, yaitu saat kita buang air kecil, buang air besar, buang angin. Setelah buang air kecil dan besar atau buang angin, maka wudhunya batal. Jika akan beribadah, harus mensucikan diri dulu. Contoh dengan wudhu kembali. Ya, jika kita tadi apa? Buang air kecil, buang air besar. Kalau kita wudhu, harus berwudhu
lagi untuk beribadah. 2. Hadas besar. Hadas besar, contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara mensucikannya dengan mandi junub atau mandi wajib. Nah, ini ada orang sholat dengan pakaian bersih rapi. 1. Badan orang yang sholat harus bersih. 2. Pakaiannya juga harus bersih, rapi. Dan 3. Tempat seluas sajadah. Itu sajadahnya. Badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus dalam keadaan suci. Tidak boleh ada najis yang menempel. Misalnya ada darah, ada kotoran hewan, tidak boleh dalam sholat ya. Dan juga harus dalam keadaan bersih karena akan menghadap pada Allah. Ingat, kalau sholat itu mengambil wudhu dulu, jangan langsung sholat. Dan pakaiannya harus menutupi aurat kalau sholat ya. Yang rajin yang sholatnya agar menjadi anak yang soleh-solehah, cerdas, dan membanggakan orang tua. Belajar sholat yang belum bisa sholat ya. Halaman 37 ini sudah ada halamannya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh membersihkan anggota badan. Nah, ada yang menunjukkan gigi, artinya dia bersih giginya, sering sikat gigi. Ada yang menunjukkan telinga, artinya telinganya sering dibersihkan. Ada yang menunjukkan jari tangan, jari kaki ya. Itu sering dibersihkan, dipotongnya ketika sedang panjang. Terus ada juga yang menunjukkan kepala atau rambutnya bersih, tidak panjang, tidak acak-acakan, rapi, dan seluruh badannya rapi karena dibersihkan. Tugas. Di sini ada tugas 1, 2, 3. Mohon dikerjakan. Yang 1, apa yang dimaksud dengan hadas kecil. 2, apa yang dimaksud hadas besar. Dan yang ketiga bisa dibaca, ditulis, dan kemudian dikirim ke grup tugasnya ya. Semangat dalam belajar.